Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salamun ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian, ada yang mempertanyakan antara itikaf dengan melaksanakan ibadah suluk. Itu mana lebih baik di antara kedua amal itu? Dan mungkin bagi sebahagian orang masih merasa asing apa itu suluk. Saudaraku sekalian, suluk itu adalah sebuah istilah, itu adalah sebuah nama. Maka kalau kita mencari suluk dalam hadis, itu tidak ada. Tapi suluk itu diambil dari kata salaka. Sehingga apa pengertian suluk? Suluk adalah orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadahnya. Nah, kalau kita di Aceh dipraktekkan, mereka mendatangi tempat tertentu sampai ke sana. Kalau boleh kita sebut, mereka tinggalkan semua dunia. Mereka hanya fokus kepada ibadah. Mereka selalu salat berjamaah. Kemudian melaksanakan zikir-zikir khusus yang memang diajarkan di dalam Tariqah Naqsyabandiyah misalnya. Ketika itu kita kaitkan dengan suluk yang berjalan di Aceh. Karena di Aceh 100% suluknya itu dari Tariqah Naqsyabandiyah. Nah, sementara itikaf kita sudah sama-sama maklum, itikaf itu datang ke masjid, berdiam diri dalam masjid, niat itikaf walaupun tidak melakukan apapun. Nah, ini saya rasa juga perlu kita luruskan. Pemahaman sebahagian orang mengatakan itikaf itu mesti ibadah. Ini keliru. Karena itikaf itu bukan ibadah. Itikaf itu masuk dalam masjid, berdiam dalam masjid, niat itikaf, itu sudah itikaf. Kemudian melakukan ibadah berarti dapat pahala ibadah lain. Kita baca Quran dapat pahala baca Quran. Iktikaf plus Quran. Iktikaf plus zikir. Iktikaf plus salat. Iktikaf plus tausiah. Iktikaf plus mendengar tausiah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika ini dibandingkan, saya rasa tidak akan ada titik temu. Tidak akan ada titik temu ketika kita bandingkan lebih bagus mana masuk masjid beriktikaf dengan mendatangi tempat tertentu yang bukan masjid lalu melakukan sebuah amalan. Ini tidak akan ada titik temunya. Tapi kalau saya menjawab, tergantung siapa kita, tergantung siapa dia. Kalau memang misalnya dia di pagi hari dari jam sekian sampai jam sekian masuk masjid iktikaf. Dari jam sekian sampai jam sekian dia bekerja. Jam sekian sampai jam sekian datang ke tempat lain untuk melakukan ibadah lain. Silakan. Bagi orang yang misalnya mau tinggal di dalam masjid, dia mau iktikaf dalam masjid. Pertama, ada kendala-kendala tertentu. Misalnya, dia punya satu penyakit, dia harus sebentar-sebentar ke kamar mandi sehingga sangat mengganggu masjid, sangat mengganggu kehormatan masjid, kemudian sangat terganggu dengan aktivitasnya di masjid. Sementara kalau di tempat yang satunya lagi, itu karena bukan masjid, keluar masuk pun dalam perasaan nyaman dan lain sebagainya. Jadi silakan. Jadi bagaimana kondisi kita? Karena misalnya ketika kita lihat ke suluk lagi, suluk itu tidurnya sedikit sekali. Orang suluk itu sedikit sekali tidurnya. Jadi ibadahnya kalau maghrib, mulai maghrib, itu habis buka puasa berlanjut, itu selesai sampai adzan isya. Adzan isya selesai, baru mereka istirahat sebentar, makan, setengah jam kemudian baru adzan di tempat mereka, salat isya berjamaah terus sampai jam 1 malam. Kemudian istirahat, itu jam 3 sudah bangun, sudah tahajud, terus bersambung sampai jam 10 pagi. Jam 11 istirahat sebentar, jam 12 sudah dalam sajadah lagi, itu terus bersambung sampai maghrib, sampai malam. Oh, saya tidak sanggup demikian. Saya milih itikaf saja yang bisa 1 jam, bisa 1 menit, bisa 10 menit, silakan. Jadi saudaraku sekalian, intinya adalah ibadah itu Allah ciptakan ibadah di banyak sekali. Jadi silakan kita pilih. Saya sudah sanggup ini, silakan. Saya sanggup ini, silakan. Tidak boleh ada membandingkan apalagi mengkafir-kafirkan dengan tidak ada pada masa Rasulullah. Misalnya ada orang mengatakan bahwa orang melaksanakan suluk itu bid'ah dhalalah karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Astaghfirullahaladzim. Kan Rasulullah punya hadis umum yang menganjurkan kita memperbanyak ibadah terutama di bulan Ramadan. Sementara yang dilakukan oleh orang suluk itu adalah ibadah. Cuma namanya saja mungkin dia ambil. Sama seperti namanya rukun salat. Orang-orang tidak menerima penamaan rukun karena Rasulullah tidak menyebut nama rukun kepada salat. Ini sungguh keliru saudaraku sekalian. Jadi sekali lagi kita yang penting terutama di bulan Ramadan ini kita iktikaf. Kita tingkatkan ibadah kita bisa melalui iktikaf. Yang mampu melaksanakan suluk silakan laksanakan suluk. Yang mampu melaksanakan Al-Quran dikhatam 2 hari sekali silakan. Yang mampu seminggu sehari silakan. Seminggu sekali silakan.
tuan-tuan. Yang penting niat kita ini, semangat kita ikhlas. Kita di samping kita harus terus mengokohkan tali persaudaraan kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengkafir-kafirkan. Ketika datang ke suatu daerah, misalnya kita di Aceh, janganlah datang orang-orang yang ada oknum tertentu datang menyalah-nyalahkan. Jadi telusuri dulu bahawa ibadah dilakukan ini sampai tajam, masuk secara sempurna. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah dan amal kita diterima selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.